Orang-orang ini menyaksikan seorang pria yang terlilit ular sanca raksasa. Tetapi dokter mengeluarkan alkohol untuk lebih merangsang agresinya. Piton itu membuka mulutnya. Tetapi detik berikutnya, dia menatap dokter dengan sengit. Dokter ketakutan di tempat dan mundur beberapa kali. Pria itu dicekik selama 70 menit. Pada saat ini, lengan kirinya benar-benar mati rasa. Dan seiring berjalannya waktu, ular piton itu semakin kencang melilitnya. Para dokter sangat ingin menyelamatkannya. Sayangnya, mereka benar-benar tidak berani mendekat. Dan Departemen Pengendalian Hewan belum datang. Para dokter memiliki ide untuk memenggal kepala ular sanca itu. Namun di detik berikutnya, mereka dihentikan oleh pria itu. Ini adalah anak tertua yang dia besarkan selama bertahun-tahun. Aku baik-baik saja. Dia butuh pelukan. Dia akan memakanmu. Piton ini sangat jinak. Situasi Anda tampaknya menunjukkan bahwa bukan itu masalahnya. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia katakan. Pria itu sangat hipoksia saat ini. Karena kebiasaan ular piton. Selama mangsanya terengah-engah, piton akan terus melilitnya dengan kencang. Nah, dalam situasi yang tidak dapat dihindari ini, dokter mengandalkan alkohol untuk merangsang ular sanca melepaskan diri. Sekaligus dengan berani mencengkeram kepala ular sanca itu. Orang pemalu lainnya membantu. Jangan gigit aku. Jangan gigit aku. Aku benci ular. Aku benci ular. Ular piton itu melepaskan dari pria itu sedikit demi sedikit. Pria itu diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Dan ular itu dengan cepat dibuang. Dikunci di dalam mobil. Tapi hal-hal tidak berakhir di sini. Penampilan pria itu, semuanya tampak normal. Tampak seperti gigitan serius di lengannya. Tetapi ketika dokter melakukan pemeriksaan menyeluruh, semua membeku di tempatnya. Semua organ di perut bagian bawah pria itu. Ini seperti meremas pasta gigi sekarang. Dia digigit di bagian dada oleh ular piton itu. Hati, ginjal, dan ususnya semuanya mengalir ke satu paru-paru. Dokter ingin mengoperasinya untuk memperbaikinya. Tapi mereka melewatkan segitiga kematian. Kondisi pria itu sangat tidak stabil dan koagulopati umum. Dokter harus menunda operasi. Bahkan tidak ada waktu untuk menjahit sayatan. Setelah hati-hati membungkus sayatan, segera kirim ke unit perawatan intensif untuk kehidupan selanjutnya. Dokter dengan cepat naik ke tempat tidur. Resusitasi kardiopulmoner terus-menerus. Buru-buru ke ICU. Namun, setelah sengatan listrik darurat, efeknya juga sangat tidak memuaskan. Tubuhnya sudah ditarik berlebihan. Tidak bisa kembali. Bisakah dia bertahan? Kami melakukan yang terbaik yang kami bisa. Meskipun tampaknya stabil setelah penyelamatan. Tapi itu hanya penampilan. Setiap orang harus bersiap terlebih dahulu untuk kemungkinan hasil terburuk. Karena sangat sedikit orang yang bisa selamat dari bencana seperti itu. Pria ini ingin menggunakan magnet untuk menarik peluru di perut narapidana. Ikuti kecepatan gerak magnet yang lambat. Hulu ledak juga akan berhasil disedot. Kemudian sesuatu tersangkut di tenggorokannya. Pria itu mendorong satu tembakan dan peluru perak juga ditembakkan. Pria itu akhirnya mengumpulkan mereka semua. Dengan cara yang sama untuk semua rekan tim. Kemudian dia menempelkan bom itu ke pipa air. Drama yang bagus terus berlanjut. Mereka pura-pura berkelahi satu sama lain. Pikat robot pembunuh dan hancurkan mereka. Tepat pada waktunya untuk sinar inframerah yang mereka pancarkan. Bersinar langsung ke pipa air. Dengan sekali tembak, pipa air ditembak dengan lubang besar. 5 tahanan masuk ke lubang besar itu. Lari saja. Itu diblokir oleh panasnya robot pembunuh. Panas ini lebih panas dari panas di atas api. Dengan panas seperti ini, kita akan menjadi anjing panggang. Sam kembali ke jalur semula dan memancing para pembunuh robot dan AI ke dalam lubang satu persatu seperti orang idiot. Mereka dilempar ke tanah dan dihancurkan berkeping-keping oleh beberapa dari mereka. Semua orang bergegas keluar. Satu orang diseret oleh seorang pria yang memalsukan kematiannya sendiri. Sam bangkit dan memberinya tongkat untuk mematikan lampu. Dia mencoba melarikan diri. Tetapi dia tidak tahu bahaya sudah dekat. Seorang pembunuh di belakang mengejar untuk melepaskan tembakan. Di tengah bahaya, David mendorongnya ke tanah. Hindari serangan para pembunuh satu demi satu. Kisah ini memberitahu kita bahwa orang yang bekerja bersama dengan satu hati bahkan lebih kuat.